dipersembahkan oleh ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Tidak melihat ada urgensi ke sana. Ini hanya karena persoalan persepsi-persepsi halusinasi dari orang-orang yang mohon maaf tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang sudah berjalan. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa dari hak angket sampai makan siang gratis. Sebelum kita masuk ke hak angket, Mas Guntur, Anda percaya kalau yang dimaksud peran dari Jokowi nanti di pemerintahan baru bukan hanya sebatas memberikan wejangan seperti tadi, katanya juga akan dimintakan untuk ke mantan presiden yang lain. Tapi Anda merasa apakah Presiden Jokowi akan setelah pensiun nanti balik ke Solo, tidak akan cawe-cawe lagi atau cawe-cawenya akan berkelanjutan? Ya kalau dari ucapan Pak Jokowi sendiri kan seperti itu. Mau kembali ke Solo, menjadi warga negara yang biasa. Tapi saya kok nggak percaya. Gitu. Kenapa? Nggak percaya. Dan menurut saya bahwa ambisi, bahwa dari keinginan untuk berkuasa Pak Jokowi itu masih sangat besar. Apalagi sekarang kan putranya juga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya juga ingin melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi. Kalau kita bicara soal mantan presiden Amerika itu sebenarnya rata-rata sudah menarik diri dari jabatan politik. Mereka akan menyibukkan diri di filantropi, di yayasan atau menjadi penjaga publik. Dan kalau di Indonesia menurut saya contoh yang paling baik dari mantan presiden yang benar-benar menikmati dan menjadi seorang bapak bangsa adalah Bapak B.J. Habibie. Ketika beliau sudah selesai dari jabatan kepresidenan, beliau menjadi warga negara yang biasa, menjadi seorang panutan, menjadi tokoh, menjadi pembicara, menjadi ahli kembali kepada dunianya, dan tidak cawe-cawe dalam politik. Dan itu menurut saya adalah panutan kita semua ketika melihat seorang mantan presiden. Kalau saya melihat ya dari B.J. Habibie. Okay. Kalau saya lihat ya dari Pak Jokowi sendiri, menurut saya masih melihat ada ambisi setelah ini masih Jadi ada. justru presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus berhati-hati dengan cawe-cawenya Jokowi? Kalau menurut saya bisa dilihat seperti itu, ya kan. Tapi bagaimana peran di situ kan kita nggak tahu ya. Baik. Apakah akan diberikan jabatan tertentu atau apapun, tapi ya kalau kita melihat masih lah soal ke situ.